Halo, saya Kevin Charles dengan NPM 2031161 akan menjelaskan soal ujian Matematika Sistem Informasi. Yang pertama, how Google Maps navigation work by applying Wells-Powell algorithm and or Dijkstra. Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau short path problem untuk sebuah graf berarah atau direct graph. Deskripsi matematis untuk grafik dengan diwakili G sama dengan dalam kurung awal V titik I yang berarti dengan grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi H atau I. Berikut peta dari Universitas Internasional Batam. Di sini pertama kita menaruh node. Yang pertama 0 di sini, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membuat sebuah line dari 0 ini, line 1 dan juga 3. Bila kita berada di Taman Kota Emas, maka kita dari node ketiga, kita harus putar ke node ke 0 karena ini one way dan 0 akan menuju memutar balik ke 1 dan 1 akan menuju ke 2. Dan kita sampai di titik tujuan yaitu Universitas Internasional Batam. Contoh kedua yaitu Badan Pengusahaan Batam, di mana kita menaruh node terlebih dahulu yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk sampai ke Badan Pengusahaan Batam, kita membuat line terlebih dahulu seperti ini. Bila kita berada di sebuah apotek kimia farma, maka dengan mudah kita akan sampai ke BP Batam dengan menggunakan metode jalur terpendek yaitu dari sini menuju ke sini. Contoh selanjutnya itulah Grand Mall Batam. Pertama kita membuat sebuah titik poin node atau node. Selanjutnya akan kita buat line dari node-node tersebut, kita hubungkan seperti ini. Contoh selanjutnya yaitu Taman Gajah Mada. Pertama kita membuat titik node terlebih dahulu 0, 1, 2, dan 3. Jika Taman Kota Gajah Mada di sini dan line-nya seperti ini, jika kita berada di sebuah mall di Sekupang, maka jika kita ingin ke Taman Gajah Mada, kita harus melewati 0, lalu dan 3. 0 dan 3. Itu merupakan jalur terpendek untuk mencapai Taman Gajah Mada. Selanjutnya ada Costa Rina. Di sini kita buat node terlebih dahulu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membuat sebuah line seperti ini. Di sini adalah Costa Rina-nya. Bila kita berada di Neo Costa Rina, untuk mencapai Costa Rina dengan jalur terpendek yaitu 2, 1, dan kita sampai di Costa Rina. Selanjutnya awal Bros Hospital. Kita seperti biasa membuat node terlebih dahulu. Ini kita membuat line-nya. Bila kita berada di sekitar Sweet Patisserie, jika kita ingin ke Hotel Awal Bros, maka jalur tercepat yaitu 0 dan 1. Soal yang kedua, explain how Minecraft Biomes Procedure Generation work by applying linear congruence. Sebelumnya, linear congruence merupakan algoritma yang menghasilkan barisan bilangan acak semu lewat persamaan linear bagian demi bagian. Rumusnya itu xn plus 1 sama dengan dalam kurung AXN plus C mod M. Rincinya yaitu A merupakan multiplier atau pengali, dan B merupakan increment atau penambah,
dan M merupakan modulus. Procedural generation. Procedural generation adalah metode untuk mengenerate atau membuat konten secara random. Hal ini ditunjukkan untuk membuat game yang dimainkan lebih menarik karena akan memiliki konten yang berbeda di setiap kali dimainkan. Contohnya Minecraft menggunakan metode ini dengan menambahkan seed atau random string untuk membuat world-nya. Cara mengapply ke Minecraft biome. Jika kita tidak menambahkan seed kita sendiri, Minecraft akan menggunakan rumus linear concurrence dalam membuat random world untuk penggunanya. Jadi di sini bisa kita lihat kita bisa menginput sebuah string untuk atau di Minecraft itu disebut seed untuk generate word sesuai seed tersebut. Jadi jika kita menambahkan seed yang sama secara 2 kali, maka hasil word yang akan ditampilkan itu sama. Jadi jika kita ingin fill kosong, maka Minecraft akan menggunakan rumus linear concurrence untuk membuat word-nya sendiri dan mengenerate random seed-nya itu sendiri. Soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu explain how Fitgirl manage that file and lossless data comparison by applying Huffman coding. Pertama, Huffman coding, kita bahas terlebih dahulu tentang Huffman coding. Dalam coding atau komputer, satu huruf atau angka itu memiliki 8 bit. Cara menggunakan Huffman coding yaitu angka yang memiliki frekuensi rendah di bagian bawah tree, yang mana frekuensi tinggi diletakkan di bagian atas tree. Sebagai contoh sederhana, di mana Huffman coding ini digunakan, kita akan membuat kode Huffman dari kata sistem informasi. Pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat daftar frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut. Data tersebut akan kita urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil dan terbesar. Ya, bisa kita lihat ini tabelnya seperti ini. T frekuensinya 1, E dan seterusnya, dan M memiliki frekuensi 2, S dan I memiliki frekuensi 3. Berdasarkan daftar frekuensi tersebut, kita buat daun-daun yang memiliki setiap simbol serta mengasosiasikan daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol. Ya, kita buat jadi seperti ini. Selanjutnya, dari daun yang ada, kita buat simpul baru untuk dijadikan sebagai orang tua. Jadi kita gabungkan kedua kata dan menjadi seperti ini, di mana kedua kata itu akan menjadi sebuah pattern seperti ini. Kita gabungkan terus menjadi seperti ini. Dan kita urutkan di mana yang terbesar itu berada di kanan, atau jika di tree bagian terbesar kan ya di kanan, di atas. Dan menjadi sebuah parent, dan childnya itu akan berada di bawah. Kita gabungkan terus hingga menjadi lebih sederhana, menjadi sebuah tree. Dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pohon biner Huffman. Lalu kita tambahin angka 0 dan 1, seperti ini. Selanjutnya, dengan menelusuri pohon biner Huffman yang telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman menjadi seperti ini, di mana 00 ini didapatkan dari sini. Contohnya, kita mendapatkan T yaitu 000, dan jika E itu 001. Ya, benar, 000 dan 001. Sehingga kode Huffman untuk string sistem informasi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan kode ASCII, memori yang dipakai adalah sebesar 112 bit. Diperoleh dari satu huruf kode ASCII yang dimana terdiri dari 8 bit dan jumlah huruf sistem informasi terdiri dari 14 bit, maka jika pakai kode ASCII akan didapatkan sebesar 8 dikali 14 dan didapatkan 12 bit. Sedangkan dengan menggunakan kode Huffman, memori yang dipakai adalah sebesar 50 bit, di mana 50 bit ini didapatkan dari jumlah karakter yang terdapat dari sini. Itu 50 karakter atau 50 bit. Sekian jawaban-jawaban dari soal UAS Matematika yang saya kerjakan. Terima kasih.